Ya. Ini merupakan pertemuan terakhirnya mata kuliah analisis bisnis kan. Dan minggu depan tuh marketing macam 2. Oke, aja sini aja datanya hanya 8 orang partisipan. 8 partisipan. Oke, kita mulai aja ya. Sambil lain. Seperti biasa ada kata pembukanya ya. Setelah pertemuan ada kata pembukanya dari staf mahasiswa. Silakan dari Ibu Bondan, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat semua untuk teman-teman, Bapak. Ya. Di sini saya dengan melalui video Zoom ini, semoga pelajaran ALB hari ini semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bisa istilahnya mendistribusikan ke instansi saya dan kedepannya lebih apa ya, menuju ke arah yang lebih sukses seperti itu, Pak. Oke, Ibu Mariani, silakan Bu Mariani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, selamat berjumpa kembali kita di mata kuliah ALB hari ini, dan tentunya kita sangat bersyukur sekali bahwa ada Zoom ya Pak ya. Ya. Karena dengan Zoom kita bisa bertatap muka langsung walaupun kondisinya tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka secara face to face secara langsung di kampus gitu ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan hari ini mata kuliah kita dapat berjalan dengan lancar di mata kuliah yang terakhir, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari mata kuliah ALB ini. Baik Pak, terima kasih. Kandini. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan terakhir ini itu mendapatkan kelancaran untuk pertemuan terakhir ini sampai kelancaran untuk bekal UAS Pak. Udah Pak itu. Nah, itu ya, kalau UAS enggak. Lagi sakit Pak, maaf Pak. Sakit apa? Flu. Oh, flu. Oke. Oh, sama Din, flu juga. Oke, Perlin, silakan Perlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan. Yang buat lagi sakit cepat sembuh. Corona kayak gini tuh Pak. Amin. Ini corona kali itu. Desolasi. Beli isolasi di lab. Ya, semoga pertemuan kita pada hari ini dapat menambah ilmu dan wawasan, khususnya tentang analisis lingkungan bisnis, dan semoga ilmu yang kita dapat digunakan di kehidupan nyata. Oke. Amin. Dita, silakan Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, semoga dengan pembelajaran analisis lingkungan bisnis ini bisa diaplikasikan, diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari, Pak. Ya. Untuk yang bekerja di instansi maupun yang ingin membuka usaha sendiri. Semoga dari pembelajaran ini kita bisa menerapkannya lah, Pak. Mendapatkan hasil dari pembelajaran ini. Ya. Pak, jaga kesehatan semuanya. Ya. Ade, silakan Ade. Abdi Siantan. Ya, Ade Siantan. Ya, Pak. Nama saya belum diubah ya, Pak. Astaga. Ade itu namanya Ade? Staf. Iya, Pak. Siantan. Salah, Pak. Maaf, Pak. Saya buka ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kawan-kawan semuanya tetap sehat, dan Pak Adi juga tetap sehat, Pak. Amin. Cukup sekian, Pak. Terima kasih. Jessica. Ya Pak. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Ya, kembali kita berkumpul lagi di Zoom. Semoga kuliah kali ini, kuliah terakhir materinya dapat bermanfaat bagi kita. Semoga
next kita juga bisa tetap silaturahmi walaupun kita jarang ketemu, dan semoga kuliah kali ini juga bermanfaat bagi kita. Tetap sehat guys. Sehat sekali. Makasih Hambali, Pak. sama Hambali, silakan Hambali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Siang. Di Sungai Sasak masih pagi. Masih pagi. Sungai Dungon. Sampai mau hidup. Terima kasih untuk Pak Adi Musalin. Terus terima kasih untuk Pak SPP Gopin. Selamat. Apa tuh? Tunggakan. Nihil tunggakan. Nihil tunggakan atas pencapaiannya. Senin makan-makan. Senin makan-makan. Ya Pak, harapan saya mudah-mudahan pelajaran ALB hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terus bisa memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita dan bisa dipakai dan bisa kita terapkan di kehidupan kita untuk sehari-hari dan untuk bekal kita seandainya untuk membuka usaha ke depannya, Pak. Oke, Pak. Oke. Denny Arlan, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Pak, makasih Pak kemarin udah kawan-kawan udah selesai dah lamongannya. Oh iya. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak Pak. Fikri kah? Makasih Fikri. Fikri ada hari ini, kemana dia tuh? Mana Fikri tuh? Kemana Fikri ini? Itulah aku gimana dia tuh? Lagi nge-YouTube dia. Buat konten. Konten. Syuting dia. Harapan saya Pak sama sih Pak kayak teman-teman yang lain, mudah-mudahan lah bisa dipakai sehari-hari. Terus seterusnya lah Pak kan? Iya. Oke. Gue pindah, silakan. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi, siang. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi kembali walaupun hanya dengan Zoom ini. Semoga semuanya tetap sehat. Untuk hari ini semoga mata kuliah yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat juga untuk di kehidupan kita. Jadi untuk yang selama ini yang sudah kami terima Pak, alhamdulillah Pak, dapat menambah ilmu kami. Jadi ada sedikit modal lah kami untuk memulai kalau ini mau memulai bisnis atau apa gitu Pak. Ya. Oke, mungkin sekian sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi ini kan merupakan pertemuan terakhir dan tidak terasa ya enggak? Iya Pak. 3 kali kita pakai Zoom ya, dasar 3 kali enggak kayak Zoom. Iya Pak. Setelah 3 kali kayak Zoom. Ya, jadi nanti kan di akhir ini mahasiswa diminta untuk memberi apa kesan-kesannya kan, ada kan? Kesan-kesannya, pemanfaatnya selama 1 semester ini kan. Apa teori-teori yang diperoleh dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Memang ALB ini kan analisis bisnis. Memang penting dipelajari oleh semua orang ya enggak? Tidak hanya mahasiswa aja. Pebisnis juga perlu belajar analisis bisnis karena kalau kita berbisnis itu ya, apapun bisnis kita itu harus memperhatikan lingkungan kan itu. Ya kan bisnis itu dibuat oleh lingkungan. Baik itu di perusahaan, di kantor, instansi itu pasti oleh lingkungan sekitarnya kan itu. Oke, kita kelas balik ya, kelas balik dalam materi kita dari awal sampai sekarang ini. Kalau kita ini mendengar kata analisis lingkungan bisnis itu di benak Bapak Ibu gimana? Di benak saudara gimana? Kalau kita mendengar kata analisis lingkungan bisnis. Nah, coba, silakan berpendapat kalau kita mendengarkan kata analisis lingkungan bisnis itu di benak saudara itu kira apa itu? Silakan. Bagaimana strategi bisnis, Pak? Cara strategi bisnis. Terus strategi bisnis. Jadi di mana Anda kalau kita berbicara tentang ALB atau analisis bisnis itu pada strategi bisnis. Oke. Yang lain mana? Silakan berpendapat.
Pengaruh lingkungan terhadap perusahaan, Pak. Ya, pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Ya. Nah, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perusahaan itu kira? Contoh, saya langsung kasih contohnya ya, Pak. Ya, silakan. Contohnya itu bisnis kayak bisnis laundry gitu. Ya, laundry. Nah, pengaruhnya bisnis laundry itu misalnya dekat kos-kosan. Ya. Nah, kos-kosan atau rusun atau apa, atau kontrakan, jadi lingkungannya itu pasti memerlukan kayak ini, Pak, laundry gitu, Pak. Itu lokasi ya. Benar, Pak, posisi di mana bisnis itu dengan lingkungan itu pengaruh, Pak. Itu termasuk lokasi perusahaan lain enggak, ya kan? Iya, lokasi perusahaan juga menentukan berarti suatu bisnis kan? Betul, Pak. Laundry, tadi posisi di mana kan? Kalau laundry di hutan, kira-kira gimana tuh? Langsung jadi hutan, kira siapa yang nyucikan baju kan? Iya, mungkin harimau, singa, kan gitu. Itu susah lain enggak? Apa ya? Buaya, Pak, buaya. Buaya. Jadi di zaman ke depan nanti harimau pakai baju, singa pakai baju, enggak ada, mungkin ada yang ngomong di hutan gitu. Oke, lokasi itu enggak. Nah, kalau kita bicara soal lingkungan ini, kira apa di benak Anda? Lingkungan tuh ada berapa macam? Gitu. Lingkungan internal dan eksternal, Pak. Lingkungan eksternal dan internal. Kira-kira coba dijelaskan apa tuh sih lingkungan internal, apa tuh lingkungan eksternal? Kalau internal itu lingkungan yang ada di dalam perusahaan itu, Pak. Ya, contoh gimana? Ya. Contohnya? Contohnya gimana contohnya? Lingkungan internal itu, Pak, seperti yang dalam perusahaan, Pak. Ya. Mempengaruhi strategi bisnis. Iya, contohnya gimana? Contoh internal tuh? Tenaga kerja, ya. Atau modal, ya, tuh. Bahan baku, peralatan, ya. Karyawan, penggeraknya atau pemegang saham. Ya, oke. Internal enggak. Artinya lingkungan ada dalam perusahaan kan? Lingkungan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan kan gitu. Kita bisa mengendalikannya. Misalnya kayak promosi, ya kan kalau promosi kalau kelebihan kalau promosinya terlalu banyak mengeluarkan uang bisa dikurangi kan, itu lingkungan internal kan. Karyawan juga gitu, kalau terlalu banyak karyawan juga bisa dikurangi, itu lingkungan internal, bisa dikendalikan, ya kan gitu, bisa dikendalikan. Ada lingkungan internal, ada eksternal kan. Kalau eksternal gimana eksternal tuh? Faktor luar, Pak, perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnisnya, Pak. Nah, itu misalnya gimana? Contohnya apa kalau lingkungan eksternal? Ada mikro, ada dua, Pak. Ada mikro, ada makro. Nah, kalau yang mikronya kan khusus tuh, Pak. Atau yang lingkungan umum tuh seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, dan demografinya, Pak. Ya, oke. Kita ambil kata ekonomi juga lingkungan ekonomi. Apa tuh definisi dari lingkungan ekonomi? Kira-kira apa tuh definisi dari lingkungan ekonomi? Silakan, yang lain mau pendapat silakan. Apa itu lingkungan ekonomi? Silakan, saya mau berpendapat. Apa itu lingkungan ekonomi? Silakan. Berpendapat. Jadi menurut bahasa Anda sendiri gitu. Kalau kita mendengar kata lingkungan ekonomi itu apa tuh yang ada di benak saudara-saudara tuh? Kalau kita berbicara masalah lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi negara, Pak. Kondisi ekonomi. Contohnya apa kondisi ekonomi negara misalnya? Kalau contoh kan sekarang kayak Indonesia nih, Pak, karena Indonesia. COVID nih kan. Ya, COVID ini kan karena COVID ini kan berdampak pada perekonomian juga, berdampak pada para petani, pada perusahaan-perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi lingkungan yang kurang sehat yang dapat berdampak bagi perusahaan-perusahaan mereka. Kayak COVID ini kan berdampak
pada petani juga karena PSBB contohnya kayak di Jakarta kan. Kan kayak pasar tradisional juga mungkin orang yang biasanya harus belanja secara langsung, jadi karena PSBB itu jadinya agak sepi jadinya berdampak penghasilan mereka berkurang. Kalau penghasilan berkurang ya enggak, apa akibatnya pada bisnis yang lain? Ya berdampaknya pada pendapatan juga Pak, pendapatan dan biaya-biaya operasionalnya. Jadi bakal muncul beban-beban. Ya ada kayak beberapa perusahaan yang juga gulung tikar jadinya karena harus membayar karyawan, karena operasionalnya untuk pembayaran listrik sama pemeliharaan lingkungannya gitu Pak. Oke. Jadi kalau demikian kira-kira strategi apa yang cocok kita untuk berbisnis sekarang ini? Kalau kita menghadapi ekonomi yang lesu ini, resesi kan udah masuk resesi. Kan kemungkinan resesi ini Indonesia dia termasuk resesi ini kan? Zaman sulit ini kan kira-kira gimana kalau berbisnis di era sekarang ini? Menguntungkan enggak? Kan resesi ini ekonomi. Kalau bagi beberapa perusahaan ada yang menguntungkan Pak, ada yang merugikan juga. Tapi kan kalau ke Indonesia kan perusahaan juga pemerintah juga meminta bantuan dari perusahaan-perusahaan swasta gitu kan untuk bantuan kayak memberi sembako gitu, bantuan semampu mereka lah dari masing-masing perusahaan. Kalau dari pemerintah sih kayak gitu sih Pak. Iya. Jadi kalau kita bicara soal ekonomi kan kita bicara tentang pendapatan masyarakat, ekonomi kan, suku bunga bank, inflasi kan, pendapatan pajak, ya kan itu ekonomi semua kan. Kalau ekonomi kita tidak baik, ya otomatis berpengaruh pada bisnis kita. Iya. Pendapatan masyarakat berkurang, artinya kan menurunkan daya beli masyarakat kan. Kalau daya beli masyarakat kurang, kan berpengaruh pada bisnis yang lain kan? Iya, bisnis orangnya jadinya karena pendapatannya kurang, mau belanjanya susah jadinya Pak. Susah, dia beli yang dibutuhkan aja kan, makan aja gitu kan, yang lain enggak. Iya. Kebutuhan pokok aja. Kebutuhan pokok aja kan, yang butuh yang tersier sebenarnya enggak. Tidak ada pendapatan. Oke, itu lingkungan ekonomi kan. Oke, ada yang kedua tuh lingkungan politik tuh. Kalau kita bicara soal lingkungan politik itu di benak saudara itu apa tuh? Kira apa itu kalau kita bicara soal lingkungan politik? Politik di suatu negara, Pak. Nah, gimana tuh kondisi di suatu negara? Iya. Misalnya politik di suatu negara itu lagi kacau gitu Pak. Ya. Kan tidak aman gitu. Tidak aman, ya. Jadi juga terhadap bisnis yang kita lakukan gitu. Kenapa kok kacau? Apa bukan kacau tuh negara tuh? Ya maksudnya ada gangguan-gangguan politik. Ya, kota-kati pemerintah gitu kan? Ya, seperti itu. Jadi kan berpengaruh juga terhadap bisnis. Sehingga tidak aman enggak? Iya. Oke, politik kan. Ada yang mau pendapat lain silakan. Tentang politik. Mana yang lebih kuat pengaruhnya, politik atau ekonomi nih dalam bisnis ini? Ekonomi. Tapi politik juga berpengaruh sih. Ya, ada ekonomi politik lebih dominan gitu berpengaruh bisnis nih. Iya, karena kalau ada masalah isu politik, berpengaruhnya langsung ke ekonomi. Ekonomi kan. Jadi politik itu lain enggak? Politik dulu kali enggak? Politik ekonomi. Habis politik ekonomi gitu ya. Iya kan? Kalau ekonomi bagus, politik enggak bagus, saya juga enggak. Iya, dia enggak. Kalau politik bagus bisa membahas yang juga bagus kan? Politik mempengaruhi, saling memengaruhi nih politik kan? Iya. Saling memengaruhi gitu politik. Jadi politik. Kalau ini sama makmur ya bagaimana mereka mempunyai politik yang baik enggak kan? Politik yang membangun, yang konstruktif kan, sehingga Hai guys. Taufik, lagi collab Taufik. Lagi collab kah? Lagi ngedit. Pak, dia bilang kemarin Pak mau bantu itu Pak, mau bantu promosikan itu buku Bapak katanya di YouTube-nya. Siluko sekalian Den.
Bawa balik dia. Itu lingkungan apa namanya itu gitu? Lingkungan rumah, Pak. Lingkungan rumah. Politik kan? Jadi politik yang dominan kan? Dominan politik. Kalau kita di satu negara itu gonta-ganti pemerintahan, jatuh bangun kan itu berpengaruh. Ganti gubernur aja itu udah merubah kebijakan kan? Ya kan? Iya, Pak. Gitu. Makanya jadi yang pelan itu politik dulu. Kalau politiknya bagus semuanya, ya kan? Kalau ekonomi bagus tapi politik nanti tiba-tiba politiknya kacau jadi hancur ekonomi kan? Gitu. Gitu. Oke, kalau kita bicara soal lingkungan budaya, kayak apa tuh budaya tuh? Budaya tuh kebiasaannya, Pak. Kebiasaan. Oke, kebiasaan. Pagi. Kebiasaan apa lagi kira-kira? Budaya apa ya? Budaya suatu daerah kayak gitu ya? Ya, budaya nasional. Ciri khas, Pak. Ciri khas, Pak. Ciri khas. Nilai-nilai kan yang dianut kan? Nilai-nilai. Jadi orang beli produk itu kan karena budaya yang dominan kan? Iya. Kan gitu. Orang beli produk kan karena budaya. Karena budaya lingkungannya. Nah, coba. Kayak Indonesia budayanya. Ya, kayak lagi deh. Kenapa Anda beli pakaian di situ? Kenapa coba? Kayak Perlin ya. Perlin ya. Perlin kan beli baju kan? Kenapa beli baju di satu toko gitu? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Karena murah. Murah? Ya, bagi murah terus? Karena bagus menurut saya. Bagus itu budaya kan? Karena suka. Nilai. Ya kan? Kalau untuk individu tuh konsumen tuh perilaku tuh ditentukan suatu budaya kan? Kalau Perin makan di mana? Yang suka makan di mana? Makan di tempat yang enak tapi murah. Nah, di mana? sesuai dompet lah ya. Nah, di mana ya Pak ya? Enggak, kalau makan karena asumsi ada uang tuh, ada uang makan. Oh iya. Ada uang. Kalau ada uang ya Pak ya. Nah, kan kalau ada banyak uang makannya pengen cari yang rendang yang enak. Rendang. Kenapa rendang? Karena suka, Pak. Ya, makan Padang gitu? Dong. Rio. Kenapa suka gitu? Kenapa suka? Kebiasaan kali, Pak ya. Ya, itu kan budaya kan. Ada yang makan mau pedas-pedas kan gitu kan? Ada yang asin, ya kan? Itu budaya kan? Itu budaya tuh. Jadi yang dominan dalam mempengaruhi perilaku konsumen itu budaya. Yang paling dominan. Kan gitu. Ya kan? Sama kalau kita nonton film apa yang disukai? Ada macam-macam. Ada action kan? Ada film drama kan? Romantis kan? Horor. Itu budaya semua kan? Kan itu nilai-nilai. Nah, itu jadi budaya juga pada bisnis kan? Bisnis juga. Ya lingkungan budaya juga pada bisnis. Itu kebiasaan orang-orang. Adat istiadat kan gitu. Nilai-nilai bahasa, agama masih juga agama kan, termasuk di situ agama tuh, agama termasuk di dalam budaya. Tuh. Kalau kita berbicara tentang lingkungan teknologi, kenapa tuh teknologi itu? Kalau Dita gimana Dita? Kalau kita bicara soal lingkungan teknologi Dita. Lingkungan yang sedang berkembang di masyarakat, Pak. Jadi kemajuan teknologi ya. Kayak misalnya sekarang kan yang lebih maju itu ini Pak, usaha yang online. Online. Ya, kalau sekarang lagi ini kan karena kita lagi corona juga Pak. Jadi yang lebih berkembang kan jadi harus menggunakan teknologi yang Pak. Kayak kita sekarang kan tatap muka. Pakai Zoom. Gojek kan sekarang juga lebih laku, Grab untuk pemesanan makan Pak kalau lagi corona lagi. Jadi kalau kita bisnis tak pakai teknologi, kita gimana tuh? Nggak ada teknologi, kita berbisnis tapi tidak menggunakan teknologi. Di era sekarang, kita gimana? Inilah Pak, tidak bisa mengikuti perkembangan lah Pak. Jadi mungkin bisa nggak semaju yang teknologinya lebih bagus. Bisa collab kan? Bisa bangkrut gitu kan? Ya, sekarang udah apapun udah pakai pesawat.
ya kan? Tidak makan di tempat kan, bungkus kayak Gojek gitu kan, umpama GoFood kan. Itu teknologi penting, ya kan? Ya. Teknologi kan apapun efisien kan, efektif dan efisien gitu kan gitu. Oke. Itu kalau lingkungan apa nih, ekologi gimana kira-kira ekologi? Kalau kita bicara soal ekologi itu kira-kira gimana tuh? Dan apa tuh kira-kira? Ekologi. Kalau Denny gimana Denny? Kalau kita bicara ekologi itu apa tuh? Ekologi. Ekologi. Ada namanya green product kan, produk hijau kan. Ada namanya green marketing, pemasaran hijau kan, ada kan? Pernah dengar nggak istilah itu, green marketing? Ada istilah green product, produk hijau kan? Sama lingkungan ya Pak ya? Nah, itu lingkungan. Jadi kalau ekologi itu lingkungan atau environment kan. Kayak COVID itu masuk ekologi kan, ini kan. Lingkungan, kebersihan, efisien kan. Jadi apa maksud dengan produk hijau tuh? Produk yang ramah lingkungan kan? Yang Karena kalau ada aturan dari pemerintah, semua orang bisa buka usaha dengan syarat produknya harus hijau, gitu, ya kan? Tidak boleh produknya merah, umpamanya harus hijau, gitu. Tidak boleh oranye. Sengaja ada juga zona gitu, ada zona hijau kan? Ada zona merah, kan? Ada zona oranye, ada zona kuning. Yang bagus tuh zona hijau kan, sama dengan produk yang produk hijau, karena produk itu ramah lingkungan. Tidak, artinya tuh bisa kita kayak misalnya botol aqua, beli aqua apa ya, gelas aqua kan, jadi gelasnya itu tidak merusak lingkungan, setelah dipakai, setelah diminum dapat dipakai apa, dapat diolah kembali kan. Nah itu kan, jadi kalau gelas yang dipakai itu dibuang dan merusak lingkungan itu berarti bukan produk gitu kan. Sepeda motor banyak apa tuh, banyak emisinya yang keluarkan, nah itu juga tidak produk karena mengotor lingkungan kan. Apa itu ribut, noise-nya kan banyak, apa namanya noise itu, noise-nya banyak, ributnya banyak kan, itu berarti tidak green product. Jadi kalau Anda punya motor itu soalnya berisik, asapnya banyak keluar, emisi tidak bagus, itu kan itu tidak green product. Kegangguan. Nah, gangguan kan, nggak kotor udara. Tidak ramah lingkungan lah. Tidak ramah lingkungan. Maka perusahaan itu juga sempatian ekologinya. Jadi melakukan pemasaran namanya green marketing, melaksanakan green marketing, pemasaran hijau. Kalau di Sika di Kelapa Sawit gimana? Apa tuh Pak? Ya, ramah lingkungannya. Ekologinya gimana? Berarti ekologi di Kelapa Sawit? Kalau kami paling penanaman pohon gitu sih Pak, jadinya. Iya, soalnya sebenarnya kan kalau sawit dia kalau udah habis waktu panennya, biasanya dia untuk ditanam yang lain, tapi bisa untuk ditanam ulang lagi, tapi tanahnya harus didaur ulang lagi dulu Pak, harus diperbaiki dulu. Nanti baru tanam, iya baru nanti tanam bibit barunya lagi. Tapi nggak yang kayak pemerintah yang harus ramah lingkungan sih enggak sih Pak. Tapi kan dari tapi masuk dalam lingkungan kan, kalau gitu kan memperhatikan lingkungan kan, ditanam kembali, reboisasi kan gitu kan? Iya sebenarnya iya, karena sebenarnya kan kalau memang dia tidak ramah lingkungan, pemerintah pun nggak bakalan kasih izin sih Pak. Ya soalnya kan dia kan tanaman juga kalau untuk sawit itu. Oke. Kalau dari Bu Bondan di RRI gimana, lingkungan ekologi gimana Bondan? Mengenai lingkungannya Pak. Lingkungan ekologinya, tapi ekologinya ada hubungan nggak lingkungan ekologi ke RRI-nya tuh, ada hubungan nggak kayak gitu? Kayaknya sepertinya nggak ada Pak. Kalau nggak ada ya. Di lingkungan. Misalnya faktor suara gimana suara? Suara maksudnya seperti apa? Kalau suara kebisingan situ apa tidak mengganggu? Oh iya. Orang sekitar gitu. Kalau contohnya kalau misalnya kita mengadakan apa ya, dialog interaktif, misalnya video, misalnya ada yang misalnya apa ya, dari segi suara itu yang sangat mengganggu sekali sih Pak. Nah jadi gimana cara supaya tidak mengganggu, supaya ramah lingkungan suara itu kan? Iya. Boleh ada suara tapi tidak mengganggu orang lain gitu. Itu ramah lingkungan namanya. Dengan ini Pak, dengan kalau salah satu solusinya ya dengan menutup pintu agar orang tidak masuk di dalam ruangan tersebut, dapat mengantisipasinya Pak. Atau juga bisa membuat ruangan kedap suara ya enggak?
Nggak kedap suara. Ya, suaranya terdengar gitu kan. Nah, itu juga Ya. termasuk lingkungan ekologi gitu kan. Ini bagaimana suara tidak mengganggu orang lain kan. Jadi kalau kita ada ngajar nih di suatu universitas kan, tuh sekolahnya, ruangannya kan berdekatan. Kalau nggak kedap suara tuh mengganggu tuh. Ada yang guru dengan dosen suara nyaring kan. Sampai kedengaran di kelas lain kan. Kan mengganggu namanya kan. Tidak ramah lingkungan namanya itu, tidak ramah lingkungan juga. Karena dia suaranya tuh bisa kedengaran di kelas lain kan. Nah, kalau misalnya guru itu pakai tip, pakai video misalnya, memutar film kan, suaranya nyaring, yang kelas sebelahnya kan terganggu karena ada dengar suara video itu kan, itu kan juga tidak ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan lainnya gimana? Ramah lingkungannya juga kami sekarang sudah mengurangi penggunaan kertas, Pak. Oh gitu ya, betul. Jadi kalau untuk naskah-naskah berita apa itu kami udah melalui kayak berjaringan dari suatu bidang, misalnya dari bidang pemberitaan ke studio itu udah nggak pakai kertas lagi kayak dulu, Pak. Okay. Jadi udah ramah. Jadi kalau RRI itu katanya mengurangi kertas ini enggak, paperless lain enggak kan? Itu ada dampak enggak bagi perusahaan kalau misalnya RRI atau perusahaan lain itu berusaha untuk mengurangi kertas, gitu kan? Dikira ada dampak enggak bagi perusahaan lain kira-kira? Bagi perusahaan yang mana, Pak? Ya misalkan RRI kan mengurangi kertas kan? Dapat kertas kan? Yeah. Kan pasti ada dampak bagi perusahaan lain nih, ya kan gitu. Kan saling ini, kan sering berhubungan kan? Ini penjualan ATK yang biasa kami beli di tempatnya gitu kan? Kurang, gitu kan? Sekarang kan jadi ya. Atau perusahaan kertas karena ATK tidak ada, perusahaan kertas pun berkurang. Itu akibatnya kan? Iya Pak. Kalau semuanya udah pakai sistem online kayak begitu kan berarti kertas tidak terpakai, pokoknya juga akan ini Pak, selamatkan Pak. Ya, lama-lama kan akan tutup sendiri kan perusahaan itu kan, karena faktor teknologi kan gitu kan, ini faktor teknologi semua kan. Nah, yang sifatnya disubsidi disrupsi kan disrupsi itu merusak. Kenapa merusak? Karena bisa membuat orang itu tidak kerja kan, pengangguran kan, karena ada faktor teknologi gitu kan. Kayak di perbankan kan. Sekarang perbankan tidak perlu banyak teller, ya kan? Kan itu, kan udah bisa ATM. Sekarang dia bisa transfer dari jarak jauh kan? Dari rumah bisa transfer uang dengan e-bankingnya kan? Nah, kan tidak perlu teller lagi. Itu namanya itu teknologi yang sifatnya disruption teknologi kan? Dia merusak, yang buat orang itu nganggur, tidak kerja. Kan itu, manusia tak kerja kan? Akhirnya tak dapat uang. Tidak dapat uang, tidak bisa beli satu produk. Itu kan berpengaruh Pak luas. Kalau bisa di perbankan banyak yang nganggur, orang tidak kerja, itu dapat luas tuh kepada yang lain kan? Makan di rumah aja, ya kan? Makanya apa tuh belanja sematnya gitu kan? Nah, ini kan enggak juga buat yang lain gitu kan? Itu kan faktor teknologi itu kan, luas tuh. Nah, kita harus kreatif kan? Nah, gitu. Apa teknologi semuanya. Nanti kalau misalnya dosen gitu pakai teknologi kan, yang aja robot. Ya gitu kan bisa jadi kan? Ke depannya nanti ini yang aja robot. Masih manusia mahasiswanya. Masa enggak perlu ke kampus? Cukup di rumah aja, ya kan? Tidak perlu mandi, tak perlu apa-apa. Langsung bisa belajar di rumah. Sudah ada mata kuliah. Oh, saya malam ini mata statistik. Tekan tombol statistiknya gitu kan? Nah, belajar dari rumah. Yang ngajar robot itu ditanya pintar, bisa jawab kan? Jelas lagi jasa. Akhirnya dosennya berupa manusia nganggur kan? Nggak dikerja kan? Nah, itu dapat negatif kan? Kalau semua dosen yang nganggur, kan ada pendapatan dari gaji kan? Nah, jadi perusahaannya juga begitu. Hanya tapi perusahaan juga banyak ada yang beli ke mereka karena dosen nganggur kan? Karena mereka banyak nganggur, ada kerja kan gitu. Nah, itu teknologi penting. Maka kita untuk hidup zaman sekarang ini harus kreatif kan, waspada teknologi juga gitu kan. Nah, maka ada muncul GoFood, nah itu kan kita pakai online semuanya kan. Maka itu kan bisa online, semua online gitu kan. Sekarang seminar bayar kok, seminar apa bayar 100.000 kan. Sekarang dengan teknologi gratis untuk seminar, bebas, ada sertifikat, dapat materi kan. Tinggal kita ikut ya, ada pakai Zoom, ya kita Zoom aja kan, udah dapat materi. Para pakar kan, kan tuh ada banyak manfaatnya itu teknologi kan, nah itu teknologi kan, itu teknologi. Jadi Pestal tuh ya ada
Dari segi pesta politik, yang pertama tuh politik dulu yang pertama, ya kan? Habis politik baru ekonomi. Kayak gitu kan? Habis itu baru sosial. Sosial tadi itu adat istiadat, budaya, apa maksud budaya kan? Sosial itu maksud budaya, mana budaya. Nah, itu pesta. T-nya tuh teknologi, L-nya tuh law atau legal, hukum. Baru ekologi atau environment itu ya. Makanya pertama kali itu dengan politik dulu. Covid udah bagus semuanya. Kalau tidak kacau semua tuh. Maka maka yang pertama P dulu, bukan E dulu. Habis P baru E, nah, kan? P udah bagus, tinggal ekonominya bagus. Kenapa ekonomi bagus? Karena kalau udah pendapatan bagus ya enak kan? Udah. Ya kalau kita ekonomi bagus, udah ada bergaji, makan apa kan? Beli apa nggak bisa kan? Ekonomi itu bisa suku bunga, bisa inflasi, macam-macam. Nah, sekarang di Indonesia ini di masa resesi, kayak gitu, lesu kan ekonomi kan, ekonomi kan terus kan masa resesi ini, maka ada isu nanti mau ada reshuffle kabinet, karena untuk memperbaiki kinerja ekonomi kan gitu. Gimana supaya dapat meningkatkan ekonomi Indonesia ini reshuffle, diperhatikan menteri-menteri yang tidak bekerja diganti kan. Nah, itu kan ini kan ada resesi kan. Kalau sampai lama ada resesi apa yang terjadi nanti? Misalnya pandemik ini tidak berakhir, apa akibatnya? Enak kan? Nah, ini kan bisnis kan, bisnis. Di ALB itu penting dipelajari. Bisnis penting. Kalau seorang pengusaha itu ya apa usahanya harus tahu lingkungan bisnis, audit analisis. Setelah kita menanalisis bisnis, kita apa strateginya kan? Kan gitu, apa strateginya? Kan gitu. Nah, kita sebelum melakukan strategi kita lakukan analisis dulu, analisis SWOT. Ada apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, gitu kan? Nah, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kita melakukan analisis internal kan? Nah, kita mau tahu apa ancaman dan apa peluang. Untuk mengetahui peluang ancaman, kita perlu melakukan analisis lingkungan eksternal. Nah, itu ya. SWOT kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, apa ancaman dan peluang. Maka kita tulis apa strategi kita kan, maka ada namanya matrix TOWS. Matrix TOWS. Ada matrixnya, ada threat, opportunity, strength, dan weakness. Kalau kita punya kekuatan ini, ada peluang ini, apa strateginya? Oh, kita kelemahannya ini, tapi ada peluang itu, apa strateginya? Gitu kan? Oh, kali ini kita banyak perusahaan itu membutuhkan sarjana yang pandai komputer, gitu kan? Saya dapat di komputer. Apa strateginya kira-kira? Saya kelemahan ini, tapi peluang harus belajar kan? Itu strategi namanya kan? Harus belajar komputer, supaya paham gitu kan? Sehingga saya bisa nangkap peluang. Nah, itu gitu. Itu matrix tuh. Oh, saya tidak pandai bahasa Inggris, itu kelemahannya. Dan banyak perusahaan membutuhkan orang yang pandai bahasa Inggris. Nah, kita ternyata tak pandai bahasa Inggris. Peluangnya banyak perusahaan memerlukan orang yang pandai bahasa Inggris. Kan itu peluang kan? Jadi apa strategi kita? Ya, dengan teori W dengan apa WO kan? Itu strategi WO, weakness dan opportunity, ya kan gitu. Berarti kita harus belajar gitu, belajar bahasa Inggris. Nah, seperti itu pandai, dan kita bisa mendapat peluang tersebut gitu. Nah, itu contohnya. Jadi SWOT perlu ya. Nah, apapun usahanya perlu SWOT. SWOT itu tidak hanya untuk perusahaan juga, untuk masing-masing individu juga perlu SWOT kan? Kan gitu. Apa setiap manusia punya kekuatan, punya kelemahan kan? Setiap manusia punya peluang, punya ancaman kan? Kan Anda mahasiswa katakan tamat dari ekonomi, atau ada peluang kerja tapi tidak dibutuhkan apa itu tamatan yang pandai komputer, programmer kan, atau program akuntansi katakan. Anda tidak bisa, berarti kelemahan kan? Sedangkan peluang itu banyak membutuhkan ahli komputer gitu. Nah, itu mereka harus punya strategi kan, bagaimana supaya bisa mendapat peluang tersebut. Nah, itu harus belajar gitu. Nah, itu contohnya. Pernah ada saudara-saudara membuat daftar kelemahan Anda dan kekuatan Anda gitu. Terus dari kelemahan itu bagaimana cara mengatasi kelemahan Anda gitu. Pernah ada gitu. Anda bisa kerja di PLN lah sebagai pegawai kan. Pernah ada apa kelemahan Anda waktu kerja dan kelebihan Anda waktu kerja kan? Nah, nanti Anda daftar tuh banyak kelemahan Anda gitu kan? Apa? Nah, suka kayak gitu.
Gimana dengan artis? Kamu di RRI kan jadi penyiar. Kan bisa di list kelemahan saya, kelebihan saya gitu kan. Dalam hal menyiarkan berita, jadi penyiar kan itu kan. Ini kelemahan saya begini, ini kelebihan saya. Nah, tinggal kita mengatasi kelemahan kita apa gitu kan gitu. Itu SWOT namanya. SWOT analisis. Nah, itu sederhana gitu kan. Oke, itu pestel. Jadi penting ya. Jadi setiap perusahaan itu harus melakukan analisis lingkungan bisnis, nah, ya kan? Bisnis itu penting. Apa yang terjadi kalau perusahaan tidak pernah melakukan analisis lingkungan bisnis? Apa yang terjadi? Kalau Herlan gimana, Herlan? Kalau mana Herlan? Kalau gue pindah aja lah, gue pindah ini kan punya perusahaan, punya usaha kan? Nah, kalau Gopin tidak pernah melakukan, apa yang terjadi kalau saudara tidak pernah melakukan analisis lingkungan bisnis sebagai pengusaha? Salah pasar lah Pak nanti jadinya Pak. Salah. Gila. Aja sekarang gimana tuh kalau? Kadang-kadang kan, silakan. Gimana Pak? Ya gimana? Kalau Anda pengusaha tapi tidak pernah melakukan analisis, tidak pernah menganalisis lingkungan bisnis kira-kira itu. Usaha aja tapi tidak pernah menganalisis lingkungan bisnis yang terjadi gitu. Tidak tepat sasaran Pak jadinya Pak. Kayak contohnya kalau di PLN tuh ini Pak, penentuan pemakaian pembangkit listrik gitu Pak. Jadi kalau kayak di PLN ada di daerah air terjun yang bisa dibendung airnya, mungkin lebih baik kita pakaikan pembangkit listrik tenaga air gitu dibandingkan kalau kita pakai yang solar di situ Pak. Gitu. Oh gitu. Nah, itu sih Pak, Pak. Yalah. Jadi bagusnya memang semua pengusaha, dari pengusaha kecil kan, atau pengusaha perorangan di rumah sendiri itu, ya kan, harus tetap menanam bisnis kan, kayak gitu, tetap tuh. Kita sendiri juga gitu, harus melakukan lingkungan kita sendiri masing-masing kan. Apa yang terjadi? Nanti kita masing-masing kan cari kerja nih kan, betul nggak? Cari kerja, bersaing kan. Kita juga harus memperhatikan apa mana lingkungan kita sendiri kan. Kita harus punya apa gitu kan, ya kan? Nah, itu kita setiap lingkungan kita sendiri masing-masing. Nah, ini pentingnya ALB ya. Penting dia pelajari ALB. Nanti kalau Anda punya usaha, ya ingat yang mata kuliah ini kan. Yang itu, ingat mata kuliah analisis bisnis. Bahwa ada dua macam lingkungan kan, ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal, gitu kan. Nah, apapun usahanya ya, tetap karena kita hidup ini kan tidak bisa sendiri, ya kan? Di lingkungan, gitu kan. Ya, ada lingkungan jauh, tapi dia lingkungan jauh ada lingkungan dekat kan. Nanti istilah aja ya. Ada lingkungan mikro, ada lingkungan makro, ada lingkungan internal, ada eksternal. Itu istilah aja. Sama istilahnya kan. Ada lingkaran itu. Nah, itu ya. Oke lah ya. Jadi sebagai penutup itu, jadi masing-masing mahasiswa ini bercerita nih ya. Semua bercerita tentang pertama apa kesan-kesannya belajar ALB dari semester dari awal sampai sekarang ya. Kan pertama dari kita gunakan semua kayak itu ya online kan, daring kan, pemanfaatnya, manfaat apa yang Anda peroleh dengan belajar ALB ini, ada tidak manfaatnya? Contoh apa yang Anda pelajari ini semua ini, ada yang melekat tidak di benak Anda tuh kan? Ada yang diaplikasikan gitu. Oke ya, dari Bu Bondan, silakan Bu Bondan bercerita yang lebar, panjang-panjang tidak apa-apa, bagus panjang ya. Ya singkat, silakan Bu Bondan. Dengan mempelajari ALB ini, dengan secara tidak langsung juga bisa menambah wawasan saya secara pribadi. Ya, berpikir bagaimana sih cara menyusun strategi dalam membangun suatu usaha dengan cara mengetahui bagaimana apakah bisnis yang dijalankan itu memiliki risiko-risiko yang akan kita hadapi ke depannya, serta bagaimana mengetahui sejauh mana kemungkinan prospeknya. Seperti saya contohnya kan kalau di RRI itu kan sebagai marketing Pak di lapangan. Banyak sekali tantangan-tantangan saya, apalagi kita istilahnya secara meyakinkan mitra untuk bisa tertarik beriklan di RRI. Karena beberapa mitra ini kan kadang-kadang masing-masing individu punya karakter sendiri. Jadi di situ saya bagaimana agar mereka mau beriklan ya dengan cara kita menyampaikan jangkauan kita
sampai di seluruh Provinsi Kalimantan, terus program-program apa aja yang ada di RRI, program unggulannya seperti apa, terus ada berapa program di RRI, program 1, program 2, dan program 4. Terus juga kita sampaikan juga masalah harga-harga ke mitra. Terus nanti kalau misalnya dari mitra sudah oke, kita bisa bantu memproduksinya seperti apa yang mereka minta, seperti itu, Pak. Jadi banyak sekali sih manfaatnya, Pak, untuk saya sendiri sih. Bagaimana cara agar kedepannya bisa menarik mitra-mitra bisa beriklan di RRI dengan sebanyak-banyaknya. Teori-teori apa yang dapat diperoleh nih selama ini? Dari ALB teori apa saja? Maksudnya teori seperti apa, Pak? Kan ALB banyak teori, kan macam teori kan? Kan banyak, ada lingkungan mikronya, lingkungan makro teori kan? Ada teori lingkungan eksternal, internal kan gitu kan? Apa yang dapat dikuasai itu? Jadi paham nggak tentang lingkungan internal dan eksternal? Paham nggak kira-kira itu? Teori eksternal seperti apa, Pak ya, contohnya? Paham nggak? Maksud paham nggak? Udah paham belum? Itu kan udah sama 1 semester belajar ALB ini, udah ada nonton video tentang lingkungan internal. Ya kalau misalnya teori eksternal kan untuk karyawannya, Pak. Bagaimana cara karyawan untuk bisa memotivasi agar bisa bekerja di instansi tersebut lebih giat lagi, seperti itu, Pak. Eksternal, ya maksudnya bisa ada paham nggak kira-kira teori? Oh, saya udah paham nih, saya dapat ilmu tentang eksternal. Eksternal itu mencakup ada pestol tadi, ada politik, ada ekonomi kan, ada sosial, itu kan itu eksternal. Jadi paham teori itu. Jadi dapat satu dasar double bisnis, saya kasih terapkan dalam kan gitu kan. Paham ya. Oke, sekarang Bali, mana Bali? Ya Pak, makasih Pak atas kesempatannya. Yang saya dapat dari pelajaran Bapak selama ini, yang mulai dari kita pertama Zoom ya Pak, dari pandemi ini, yang dapat saya pelajari dari materi yang telah Bapak berikan, itu saya bisa mengetahui Pak bagaimana caranya memasarkan dengan cara sosial, dengan cara ekonomi, dengan cara materi manajemennya, terus bagaimana cara menganalisis, terus resiko-resiko apa yang akan saya tanggung saya melakukan itu, dan lebih ke antisipasi Pak. Jadi dari Bapak itu saya bisa menyerap bagaimana antisipasi kalau saya seandainya melakukan teori yang ekonomi atau teori sosial. Jadi untuk kedepannya saya bisa tahu nih, oh saya bakalan sekian nih, bakalan dapat keuntungan sekian, atau oh saya bakalan tahu nih apa yang akan saya hadapi untuk kedepannya gitu Pak. Dan terus untuk cara pembelajaran Bapak sih Pak, kesan-kesannya ya kalau dengan cara seperti ini saya lebih bisa memberikan memberikan tanggapan-tanggapan secara langsung kepada Bapak, dan lebih enak seperti ini sih Pak. Jadi lebih dekat untuk menyampaikan pendapat-pendapat gitu Pak. Oke Pak. Mungkin itu Pak. Oke, makasih. Berlin. Yang didapat pada perkuliahan ALB ini, kita jadi sesuai judulnya itu ALB analisis lingkungan bisnis. Jadi kalaupun misalnya depannya kita mau buka usaha atau bisnis, jadi kita mendapatkan ilmu bagaimana cara menganalisa lingkungan bisnis tersebut. Misalnya tadi ancamannya apa, peluangnya bagaimana, dan semua itu dapat kita analisa Pak. Oke. Bu Mariani? Yang pertama mungkin saya mulai dengan kesan-kesan saya Pak. Kuliah ALB melalui Zoom ini sebenarnya sangat baik. Di masa pandemi kita nggak bisa bertatap muka secara langsung di ruang kelas, tapi kita masih bisa untuk menerima pelajaran di Zoom ini, dan tentu saja juga bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan juga dengan Nah, teori yang saya dapat dari ALB ini, saya bisa tahu apa itu bisnis dan juga lingkungan bisnis itu sendiri yang berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis dan juga mungkin menjadi ancaman bagi bisnis itu sendiri. Kemudian strategi-strategi yang harus kita jalankan
untuk tetap bertahan di bisnis kita atau mengembangkan bisnis kita. Kemudian juga kita juga pernah pelajari tentang CSR, Pak. Oh ya, Jadi CSR. kita juga ya dalam berbisnis itu tentunya kita tidak juga hanya untuk profit oriented perusahaan atau pemilik perusahaan, tetapi juga kita harus peduli dengan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Iya. Gitu, Pak. Iya. Pelajaran ini bagi saya tahu seperti apa itu bisnis, sehingga bila nanti mungkin ke depannya saya ingin berbisnis, saya itu akan menjalankan sebuah bisnis yang pastinya akan juga melakukan analisis lingkungan bisnis saya, Pak, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian saya juga mudah-mudahan tidak lupa juga untuk memperhatikan lingkungan, tidak merusak lingkungan dan juga peduli terhadap lingkungan itu, Pak. Oke. Ade. Ya, Pak. Silakan. Yang saya dapat dari mata kuliah ALB ini, analisis lingkungan bisnis itu bagaimana pengaruh bisnis terhadap lingkungan dan bagaimana pengaruh lingkungan terhadap bisnis itu, Pak. Jadi ada saling timbal balik. Ya. Jadi contohnya kayak CSR itu kan, Pak, di wabah sekarang kan CSR itu dibutuhkan sekali, Pak, karena bagaimana bisnis yang kita jalankan itu ada seperti timbal balik untuk masyarakat gitu, Pak. Ya. Dan untuk mata kuliah ALB ini pesan dan kesan saya, Pak, sangat baik, Pak, cara kuliah seperti ini, Pak, karena kita bisa tidak hanya membagikan materi seperti itu, Pak, bagikan materi dan kerjakan tugas, tapi kita diskusi. Jadi cara kuliah seperti ini bagus, Pak, di era sekarang, Pak. Oke, terima kasih. Dita. Untuk ini, Pak, analisis lingkungan bisnis, yaitu tentang analisa lingkungan untuk melakukan bisnis. Yang tadi di mana sudah dijelaskan terdapat lingkungan internal dan eksternal. Untuk lingkungan internal sendiri memang berasal dari dalam perusahaan atau usaha itu sendiri. Dan untuk lingkungan eksternal, di situ ada terdiri dari pestel ya, Pak. Ya, betul. Ekonomi, sosial, teknologi, dan law atau legal. Ya. Dan tadi juga termasuk untuk analisisnya, Pak, dengan menggunakan metode SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity. Weakness itu kan kuat, weakness kelemahannya apa, opportunity itu kesempatannya bagaimana untuk melakukan bisnis, dan threat itu ancaman-ancaman yang ada di dalam kita melakukan bisnis. Yang ini hasil dari pembelajaran ini ya sangat bermanfaat untuk kita nanti untuk dalam melakukan usaha dan dalam berbisnis, mau membuka bisnis apa gitu ya, kita menerapkan pembelajaran yang telah kita pelajari, karena ALB ini bukan, Pak, karena setiap orang pasti melakukan, hampir setiap orang melakukan bisnis, Pak. Iya. Maupun mereka bekerja kan juga termasuk dalam bisnis, lingkungan bisnis juga. Bagus sih, Pak. Ya, oke, terima kasih. Dini, silakan Dini. Untuk analisa lingkungan bisnis ini, kalau saya lebih masuknya tuh ke lingkungan mikronya sih, Pak, untuk usaha saya sendiri, udah saya kembangkan. Itu karena kan pelanggan itu sekarang kan masih masa COVID, jadi tuh pada banyak tawar-menawar tentang harga, karena kan ekonomi kan sedang menurun. Terus lain satu lagi itu ini, Pak, pesaing, Pak. Jadi tuh makin ketat untuk usaha online-nya itu seperti makanan. Jadi tuh main banting-banting harga. Tapi strategi saya yang saya pakai itu free ongkir untuk seluruh Pontianak. Wah, gitu mantap sih, Pak. ya. Jadi kalau rumah Bapak juga free ongkir lain enggak?
Iya Pak, kalau Bapak pesan banyak free ongkir Pak. Jadi itu Pak, jadi Gitu. terus untuk kesannya itu untuk mata kuliah ini tuh banyak sih Pak untuk untuk usaha saya sendiri saya manfaatkan. Makasih ya Pak. Oh iya, sama-sama. Semoga Nanti kan kalau gitu dapat bonus kue lapis lain enggak? Asik. nanti ya Pak. Kan? Dapat bonus kue lapis lain enggak kan? Gratis. Gratis ya kan? Insya Allah tahun depan Pak. Gila paham. Tahu. Kelas apa? Yang penting satu Boleh kelas. Dapat bonus kue lapis lain enggak gitu kan? Iya, Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, semoga sukses dalam bisnisnya kue lapis laris ya. Amin. Oke. Oke, Jessica. Iya Pak. Kalau untuk saya sih dari pembelajaran analisis lingkungan bisnis ini berdampak juga bagi saya untuk di pekerjaan juga. Kan karena saya juga bagian pengadaan barang, saya juga berdampak dalam proses-proses kayak materi yang disampaikan dengan lingkungan-lingkungan internal dan eksternal. Kayak saya kan sering berkomunikasi juga dengan orang-orang luar, jadi berpengaruh juga bagaimana mereka menyampaikan produk-produk yang mereka tawarkan dengan memberikan ya strategi dari perusahaan mereka. Saya juga mengerti jadinya Pak, jadi paham apa yang mereka tawarkan. Jadi ada materi yang kita pelajari ini ternyata didapatkan juga di lapangan di saat kerjaan gitu. Jadi setidaknya juga memang sebagai pembisnis juga kita tidak hanya bermodalkan biayanya yang pertama sama nekat, tapi kita juga tahu dasar-dasarnya dalam menjalankan bisnis, dalam mempertahankannya, dan untuk menghadapi masalah-masalah ke depannya gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih pembelajaran ini memang bermanfaat juga bagi saya sendiri dan mungkin bermanfaat bagi yang lain juga. Kalau untuk kesannya saya sih untuk kuliah pakai Zoom ini sebenarnya bagus juga Pak. Jadi kita tetap ada silaturahmi juga dan masih ada kontak secara langsung, tidak secara WhatsApp-an doang, pakai chatting-chattingan gitu Pak. Jadi memang bagus juga sih Pak kalau untuk kuliah seperti gini Pak. Ade. Bukannya udah Pak Ade Pak? Udah ya? Gue pindah. Siapa? Pak, terima kasih Pak untuk kesempatannya Pak. Kalau saya Pak untuk di mata kuliah analisis lingkungan bisnis ini intinya lebih ke antisipasi sih Pak. Jadi kita lebih dapat merancang dari awal gitu Pak, gimana analisa untuk peluangnya, untuk resikonya gitu, untuk strategi bisnisnya sampai ke perilaku bisnis itu sendiri Pak gitu. Jadi kita juga paham dengan struktur pasarnya gitu. Jadi tidak salah yang dituju lah gitu. Nah, terutama untuk di kondisi COVID ini Pak, lebih tepatnya gitu kan. Jadi di para pebisnis pasti ditantang tuh untuk bagaimana mereka bisa melawan kondisi COVID ini gitu. Kayak tempat makan tadi gitu kan yang awalnya biasa buka 12 jam atau berapa, sekarang setelah disuruh oleh pemerintah suruh tutup, ya udah mereka ngakalinnya mungkin dengan tetap buka, tidak boleh makan di tempat, tapi mungkin mereka jadi free ongkir gitu. Siapapun yang pesan mereka harus ngikutin buka online gitu kan, terus nanti diantar ke rumahnya gitu sih Pak. Jadi lebih mengikutinya aja Pak. Jadi mereka bisa menganalisa lebih awal pada saat COVID ini terjadi gitu Pak. Nah kalau untuk kesan-kesan Pak untuk kuliah ini Pak, sebenarnya kalau ini ibaratkan bisnis nih, Pak Adi ini udah sukses nih Pak. Jadi kuliah kan salah satu antisipasi nih Pak. Bapak pakai Zoom nih kan pasti COVID ini Pak ya. Jadi tidak semua dosen nih Pak yang pakai Zoom gitu. Jadi ya dengan Bapak pakai Zoom nih, jadi kami juga tetap bisa interaksi nih Pak dengan mata kuliahnya, dengan Bapak sendiri, dengan teman-teman yang lain. Kuliah ini juga tetap berjalan Pak. Makanya tadi kalau di bisnis udah banyak nih untung ini Pak. Untung di akhirat. Iya kan? Iya sih Pak. Mungkin itu sih Pak saya Pak. Oke, terima kasih. Oke ya, semoga ilmu yang Bapak berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, terutama Bapak sendiri. Kalau dalam satu semester ini Bapak mengajar ada kata yang salah atau yang tidak berkenan, ya mohon dimaafkan.
Gitu ya. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Kami juga mohon maaf Pak. Sama-sama. Maafkan Dini Pak, nggak bisa ngantar kuenya Pak. Nanti dia tahun depan cerita tahun depan kan, belum tahun depan kan. Pak, untuk ujiannya nanti lewat YouTube grup. nanti, YouTube ya gitu ya, kayak YouTube ya, kayak YouTube. Nanti Maksudnya gimana tuh Pak? Linknya nanti ke Google Classroom, nanti kan Bapak kasih Bapak Google Classroom kan, ada kan, yang nomor apa tuh, nomor kodenya kan? Ya, yang paling baru Pak. Di grup tuh kan, di grup tuh ada kan. Tadi semua kumpul semuanya kan. Nanti bisa pakai YouTube Bapaknya, bisa pakai YouTube ya, kan enak kan? Siapa? Lebih mudah soal kayak YouTube. Soal nanti di awal diberi soalnya kan enak. Pas hari hati tinggal kumpulkan ya kan gitu kan. Oke, siap Pak. Oke. Iya, sampai jumpa lagi ya. Semoga sukses. Tinggal pemasaran dengan ilmu pemasaran minggu depan ini kan. Sama minggu depan juga kita ada kesan pesannya, ada diskusi lagi itu kan. Dari awal sampai sekarang gimana marketingnya itu kan. Jangan lupa pemasaran itu kan juga ada tugas kan. Tugas video kan, iklan kan. Masing-masing buat iklan bebas, produknya bebas ya kan. Anda buat iklan masing-masing berapa terserah, nampak semua dengan manusianya nampak ya, jangan punya nampak kayak video, buat audio video iklan ya kan. Anda punya apa silakan Anda. Bagaimana durasinya pesannya? bebas ya Pak? Bebas, mau 3 menit mau ya jauh cepat juga selesai. Yang penting jelas ya kan Pak? Jelas ya jelas. Menarik, jelas. Yang penting kalau kita iklan itu kan kita jual apa manfaat produk itu kan, apa manfaatnya apa gitu kan. Kalau kita buat iklan ada manfaat tuh orang nggak mau beli ya kan. Itu manfaatnya apa ya, tawarkannya kan gitu. Itu manfaatnya. Oke ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Sama-sama. Pak. Ya. Izin live Pak. Ya silakan. Bapaknya boleh juga silakan.